Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan selama seminggu ini ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Ingin memuji memuliakan-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati, masuk ke tahta Tuhan yang kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian Tuhan. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sungguh lagi, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan.
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan Memberi yang terbaik buat Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Haleluya. Shalom, puji Tuhan anak muda, kaulah muda, ini akhir zaman. Situasi begitu, semua orang menjadi bingung. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh bingung, karena kita ada Tuhan. Dunia boleh khawatir, tapi anak Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia yang memelihara engkau. Dunia boleh takut, tapi firman Tuhan berkata, jangan takut dan percayalah. Dunia mungkin menolak engkau, tetapi Dia berkata, mari bekerjalah kepadaku bersama aku. Kenapa? Dunia menutup masa depanmu. Allah berkata, akulah yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Saudara, ini Tuhan semua yang kita cintai. Bahkan hari-hari seperti ini, setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan bisa rubah menjadi berkat yang nyata. Contoh-contoh kita melihat bagaimana bencana yang dialami oleh para murid-murid, yaitu ketika mereka berlayar. Ada badai datang, justru mereka yang biasa nelayan yang kuat tidak bisa mengatasi. Sehingga mereka bingung, kalut. Kemudian Tuhan berjalan di atas air. Baru mereka mulai berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air, silakan. Maka Petrus pun berjalan di atas air tanpa masalah, tanpa bencana, tanpa kesulitan. Orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan mengatasi bencana badai itu. Tanpa kesulitan, tanpa bencana, tanpa yang membuat kita terdesak, kita tidak bisa juga memandang Yesus dan berjalan di atas badai itu. Sehingga masalah adalah berkat. Masalah yang kita hadapi justru Tuhan hadir di balik masalah itu. Tuhan hadir di balik badai itu untuk mengajak kita berjalan di atas badai. Badai tetap ada, namun kita diajak berjalan di atas badai. Kerap kali juga seperti itu. Namun ada kalanya Tuhan menghadir badai itu. Teduh, saudara. Nah, tergantung Tuhan karena Dia yang Maha Kuasa. Kita berdoa dulu. Dalam nama Yesus Kristus, biar setiap anak muda Tuhan, kiranya mereka mulai mencari Tuhan. Karena dunia tidak pernah memberikan sesuatu janji-janji manis saja, namun tidak terwujud. Tetapi Engkau memberikan janji kemenangan, keberhasilan, sampai akhir zaman, sampai hidup kekal. Bahkan ketika ada masalah, Engkau tetap ada di balik masalah itu. Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau mengawasi dan
dan Engkau mengajak kami untuk berjalan menari-nari di atas badai itu. Bahkan Engkau bisa juga menghadirkan badai itu supaya berhenti. Di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap umat-Mu hari ini menikmati, boleh belajar berjalan bersama dengan Tuhan, khususnya anak-anak muda ini, supaya mereka punya komitmen, mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat mereka melalui waktu yang singkat, mungkin juga bisa waktu yang agak panjang. Namun tetap kami akan keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat kitab Yoel. Pasal 2. Ayat 28-32. Satu gerakan akhir zaman. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Luar biasa sekali. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda. Ingat, kita ada program ibadah online. Gereja online. Yaitu pada hari Sabtu, untuk anak-anak muda, mungkin itu bisa ditukar hari apa dan ada berapa hari, nanti kita akan lihat lagi. Terus akan berjalan. Namun inilah waktunya, yaitu gereja mendatangi tempat kantor, tempat usaha, kamarmu, rumahmu. Dengan cara bagaimana? Ini program ini menjadi mimbarnya, yaitu hadir di rumahmu. Sehingga tempat-tempat di mana kita berada, baca, catat, tulis. Kenapa catat, kenapa tulis? Karena suatu hari kita akan dipakai khotbah. Mulai sekarang mendengar tertarik, ada ide tertarik, tulis. Karena suatu hari tidak lama lagi, engkau akan dipakai Tuhan. Karena dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak muda, kepada taruna muda, penglihatan-penglihatan. Luar biasa. Bahkan kita lihat kepada hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena sebelum datangnya hari Tuhan, Tuhan mencurahkan rohnya. Dan setelah itu baru terjadilah gumpalan-gumpalan masalah atau bencana. Matahari menjadi gelap. Saudara, mulai dunia menjadi gelap. Mulai banyak persoalan seperti pandemi ini. Tetapi Tuhan mau pakai kita. Melalui pandemi ini kita pesta pandemi. Melalui pandemi ini kita anggap momentum. Melalui pandemi ini kita harus membangun diri. Melalui pandemi ini, anggap aja kita seperti di zaman Pantekosta. Kita lagi berdiam diri. Mereka 10 hari, ya 40 hari mungkin ya, setelah kematian Yesus, setelah kebangkitan Yesus. Nah, tetapi saudara kita 1,5 tahun lebih. Tetapi itu lebih menjadi hebat. Dan ini gerakan gak main-main. Dan saya mendapatkan visi yang sudah saya ulang-ulang kasih tahu. Yaitu saudara, Tuhan memberi kepada saya nama Blessing in the Spirit. Waktu tahun 2004 saya belum buka gereja. Saya ada di kota Melbourne. Saya berdoa. Kemudian Tuhan kasih tahu Blessing in the Spirit. Saya pikir tema khotbah. Tapi kok temanya lain waktu seminar KKR itu. Saya pikir-pikir apa ya? Tidak lama lagi Tuhan berkata, saudara, buka gereja. Namanya Blessing in the Spirit. Ternyata ada di Efesus pasal 1 ayat 3. Yaitu berkat rohani. Segala berkat rohani akan kuberikan kepadamu. Segala berkat rohani yang di surga. Sampai Yesus diberikan, Roh Kudus diberikan, firman diberikan. Segalanya. Tidak ada satupun juga roh Allah ada pada kita. Itulah Blessing in the Spirit. Nah, saya pakai nama itu kemudian dan terjadilah. Dan kemudian tahun 2006, tanggal 15, kita mulai buka di Singapura, saya tinggal di Singapura. Kemudian kita mulai buka Jakarta, ya, bulan 4 atau 5,
kemudian bulan Desember buka Surabaya, tahun depan buka Batam, dan kemudian Australia, kemudian ke Cina, kemudian ke San Francisco, ke Ghana, Afrika, lalu terus ke Bali, Kupang, ke Bandung, begitu banyak sekali. Dan itu gerakan, dan saya heran, Tuhan bisa menggerakkan begitu luar biasa. Anak-anak muda terlibat, sudah ada 500-600 anak muda di tempat kita. Leadernya ada 100 lebih. Gak main-main. Masih kuliah, bisa khotbah, bisa pelayanan. Apalagi mereka sudah bertumbuh 3-4 tahun. Wah, mereka sudah jadi gembala. Sudah ada berapa anak muda yang sekarang dulu umur 22 sudah pelayanan, sekarang umur 24-25 sudah jadi gembala. Sudah ada berapa tempat? Ya, saya lihat ada berapa ya? Ya ada kurang lebih ada 7, 8, 9 gereja dikembalakan anak muda. Dan hebat sekali. Mereka tetap profesional. Mereka tetap ada kerjaan dunia dan diberkati juga. Walaupun situasinya sulit, tetap Tuhan pelihara. Jadi jangan takut, saudara. Ini yang Tuhan tunjukkan. Bahkan Tuhan tunjukkan kepada saya, saudara, apapun yang kita kerjakan, itu harus menyiapkan anak-anak muda. Karena Tuhan akan datang. Yang menutup sejarah, ya, yang menyambut kedatangan Tuhan dan yang mempercepat kedatangan Tuhan itu gerakan ya gereja yang juga dimotori oleh anak muda, di mana orang-orang tua senior tetap mendukungnya. Itu ada di dalam 2 Petrus pasal 3. Engkau yang mempercepat kedatangan Tuhan dengan apa? Kesalehan hidupmu, kesucian hidupmu, kesungguhan engkau kepada Tuhan. Itu mempercepat. Jadi saudara, inilah tugas kita. Oleh sebab itu, hari ini saya dapat visi juga. Yaitu ketika saya buka gereja, saya melihat itu, waktu saya di mimbar dalam penglihatan mimpi itu, saya melihat di depan itu ada ribuan anak muda. Berdiri semua, saya heran. Saya ada altar call, saya jarang altar call. Walaupun saya seorang yang sering altar call kesembuhan di desa-desa dimanapun juga. Yang saya sering dalam pujian penyembahan. Saya sering juga di rumah berbagai bahasa roh. Tetapi saya itu tidak sembarangan di gereja. Supaya orang jangan mengejar karunia. Tapi mengejar sumbernya. Sumbernya yang perlu dikejar. Kalau sumbernya ada pasti beres. Dan kemudian saya lihat, loh kok saya tidak altar call, kok maju semua. Tuhan berkata, angkat tanganmu, doakan mereka. Karena mereka akan kupakai menjadi hambaku di akhir zaman. Untuk kedatangan Tuhan, untuk menutup sejarah ini. Dan mereka akan mengembangkan ajaran Yesus dan karakter Kristus. Sebagaimana 5 pilar di gereja kita. Yang pertama, back to Jesus teaching. Kembali ke ajaran Yesus. Kedua, mega project karakter Kristus. Ini karakter Kristus. Ketiga itu misi. Keempat itu pemuritan atau regenerasi. Yang kelima, diakonia tetap ada. Makanya gereja kita ada diakonia. Sumbangan-sumbangan bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, bahkan COVID pun kita ada. Kita bantu semua jemaat, bahkan mungkin ada temannya jemaat yang kurang kalau kita kenal, ya kita bantu. Gak main-main, saudara. Ini gerakan akhir zaman. Kita tidak pernah dalam ibadah itu minta sumbangan. Tidak ada. Tapi ternyata kita cukup. Bahkan kita memberikan banyak hal kepada anak muda. Kesempatan untuk pelayanan. Gereja sudah mulai berkembang. 50 gereja lebih sama di luar negeri. Ada anak-anak yang sekolah di luar negeri. Buka gereja best. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah, ini saatnya. Ini tawaran Tuhan berikan kepada kita. Dan saya melihat kemudian mereka yang ratusan ribuan itu kemudian saya lihat Tuhan berkata, angkat tanganmu, berkati mereka. Saya berkati. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan, awan yang mulia itu turun hadirat Tuhan. Dan kemudian mulut saya sampai ngomong, wah, mereka diberkati. Ada yang sampai jadi orang hebat. Ada yang jadi konglomerat. Mulut saya tiba-tiba ngomong sendiri. Saudara, dan Tuhan berkata, itulah mereka kupersiapkan. Supaya mereka membantu gerakan akhir zaman. Melalui, saudara, yaitu acara gereja. Pengajaran gereja, 5 pilar. Dan Golden Bridge. Apa itu Golden Bridge ya? Bukan, saudara, bukan yang ada di San Francisco juga. Itu Golden lain lagi. Tetapi saudara mungkin bridge-nya apalah. Tetapi Golden Bridge itu jembatan emas. Kita yang jadi jembatan emas. Saudara, multimedia YouTube itu menjadi jembatan emas bahwa orang datang pada Tuhan. Ayo saudara layani semuanya. Dan saya yakin gerakan itu terjadi. Sebab apa? Karena Tuhan beritahu. Tuhan ngomong juga, saudara,
buka gereja. Waduh, gimana Tuhan, saya sudah umur segini, saya bukan muda lagi. Buka. Duh, di mana Singapura? Waduh, berat, musuhnya besar, biayanya besar. Jangan bicara uang, bicara kebenaran. Tapi sampai hari ini, 16 tahun lebih, Tuhan pelihara dan berkembang. Luar biasa, saudara. Ini pekerjaan Tuhan. Kita tidak terlalu banyak bicara uang, tapi cukup nolong orang, beasiswa, nolong orang kena COVID. Wah, begitu banyak. Bencana gempa bumi, gereja loh bisa seperti itu. Nggak ada uang, tapi Tuhan cukupkan, itu mujizat. Dan itulah yang Tuhan katakan, aku akan mengadakan mujizat. Mujizat di bumi kita dipakai, tapi Tuhan juga mau bikin mujizat di atas. Yaitu mulai awan gelap, mulai matahari menjadi gelap. Dan itu saudara-saudara terjadi. Dan Tuhan berkata juga, ditunjukkan setiap provinsi Indonesia itu ada tiang awan. Tiang awan muncul, ada tulisannya best. Gereja best. Gereja best itu bukan yang terbaik, saudara. Saya ini pernah tur ke Israel, teman-teman semua anak muda, mereka tulisi gereja best. Singkatan dari Blessing in the Spirit. Atau beta sayang Tuhan. Atau back to Jesus teaching. Atau be best, be wise. Be strong, be tough. Nah, atau inner beauty, outer smart, itu bisa kalau digabung. Luar biasa sekali. Saudara ulangi sendiri itu. Ketika ada gereja best tulisannya, orang boleh lihat gini. Wah, bestos. Wah, dia tutup mulut. Kok merasa terbesar? Saudara, saya punya topi Back to Jesus Teaching. Ada beberapa orang punya topinya Back to Jesus Teaching best. Orang-orang bule, orang Afrika, woi, dia ada bahasa Belanda, moi, maksudnya bagus topimu, saya kasih. Ada orang Afrika, topi luar biasa, ini ajaran Yesus. Yang saya dengar itu back to the Bible. Belum pernah ada back to Jesus teaching, baru gerejamu. Wih, ini gerakan Allah. Dia ambil topinya, saudara. Kadang-kadang kalau lihat best itu sombong. Enggak lah, itu supaya menyingkat aja. Saudara, supaya saudara belajar untuk menjadi yang terbaik di dalam hubungan dengan Tuhan. Bukan terbaik menjadi sombong. Hubunganmu harus lebih baik, terbaik, amat baik, sangat baik. Sesuai dengan resolusi. Nah, itu terjadi. Akhirnya kita buka di Bali, Kupang, Balikpapan, Makassar, Manado, Samarinda. Saudara mulai di Solo, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Batam, Jambi, saudara Medan, Palangkaraya, ada lagi di Lampung, ada lagi juga di Pekanbaru. Ada begitu banyak. Ada di Magelang, Wonosobo, Purwokerto. Ada banyak sekali. Ada juga di Salatiga. Wih, banyak sekali, saudara. Ada di Ambon, Sorong, di Gorontalo. Ada juga Kalimantan Utara. Ada di Sydney, ada di Melbourne, ada di San Francisco, ada di Guangzhou, Shanghai, Xiamen. Ada juga di Ghana. Di Ghana itu tempat sepak bola, saudara. Nah, itu yang aneh itu pendeta Ghana itu anak muda dulu. Sekolah di mana? Shanghai kalau nggak salah. Dia dokter. Dia ngambil sekolah sana bisa KUI. Orangnya hitam. Namanya orang sana. Tapi bisa KUI. Dia membantu kita untuk cari tempat untuk gereja. Kalau nggak salah di Guangzhou atau mana saya lupa. Akhirnya dia nyarikan kos-kosan. Dia ngomong KUI. Akhirnya buka. Nah, itu kalau nggak salah Singgi yang memulai situ. Sekarang jadi pendeta dia. Terus ada juga Tasya. Ada juga Dian. Ada Thalia. Ada juga yang lain, ya Evelyn, ada banyak sekali, saudara. Ya, ada juga yang ada tapi tidak menentu juga ada. Itulah biasa namanya, Pak, banyak dipanggil sedikit dipilih. Nah, akhirnya kita buka gereja di sana. Dan kemudian orang ini lulus dokter. Dia kembali ke Ghana. Buka gereja best di Ghana. Gak main-main. Di Ghana itu, saudara, ada satu kota di pantai indah sekali. Dan semua itu orang-orang Tiongkok di situ semua yang kerja uli, kerja minyak, ada restoran China, semua komplit. Sampai sepertinya begitu. Sayang gak ada penginjilan. Nah, dia mulai masuk pelan-pelan. Kalau saudara panggil sana, bukan di daerah yang saudara gak cocok. Ada tempat situ belajar KUI. Kita kirim orang sekolah KUI. Saudara, Jepang belum ada, Korea belum ada, hampir ada. Tapi kena COVID berhenti semuanya. Dan inilah sekarang pelajaran di COVID ini. Kita melalui YouTube setiap hari ada ibadah doa pagi, doa malam setiap hari. Kecuali pagi mungkin ada sebagian Zoom. Nggak langsung YouTube. Ada juga minggu pagi, minggu sore. Tapi ada yang juga pakai bestok. Yaitu bicara-bicara.
Kalau kita lihat Senin, BBC. Apa itu? Because Best Care. Artinya, Best punya perhatian untuk orang-orang susah, menderita bencana gempa bumi, COVID. Itu saudara lihat. Ada juga yang bicara tentang teologi, belajar teologi. Sambil pelayanan belajar teologi ada. Juga nanti bisa ditransfer ke STT kita. Ya, diakui. Dan juga saudara, Rebo. Ada juga Kamis, worship night. Jumat, gospel and prayer. Ada ibadah. Sabtu, anak muda. Terus kita ada semuanya. Itulah mimbar gereja. Yang saudara, pelayanan, ayo bu, ayo pak, ayo temanku, saudaraku, ayo John, ayo bro. Kita lihat ini firman ini. Kita buka anak muda Sabtu. Luar biasa. Ini kerjaan kita. Lihat ini kalau hari Senin. Ini yang kita kerjakan, bukan teori. Bukan cuma ngomong. Gereja nggak cari duit, cari jiwa, bantu jiwa. Ini hari Minggunya pelajarannya. Keras. Tapi saya baru pertobat, nggak bisa dengar keras. Oke, kalau gitu hari Kamis. Waduh, banyak pujian, saya nggak senang pujian. Oke, Jumat. Banyak kesaksian. Banyak. Oh, itu aku senang. Kalau gitu doa malam juga ada syair enak, tenang-tenang juga. Bisa pilih, saudara. Dan inilah satu gerakan yang luar biasa. Dan misi itu pasti terjadi. Kita lihat dulu dalam kitab Yohanes pasal 10. Kita lihat ya. Ayat yang ke-14. Kita lihat dulu. Ayat 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Luar biasa, Yesus Kristus turun ke dunia. Dia membangun kerajaan-kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia, kerajaan surga. Dia meneruskan yang namanya takhta Daud. Kerajaannya akan selama-lamanya. Dia mendirikan pondok Daud yang roboh didirikan. Apa itu? Dinasti kerajaan dari Daud, yaitu kerajaan surga. Dan engkaulah kerajaan surga. Engkau disebut imamat rajani. Seorang imam juga seorang raja. Seorang profesional juga seorang hamba Tuhan. Seorang pelayan Tuhan juga hamba kebenaran. Luar biasa, saudara. Dan inilah, saudara, yang kita dapat. Yesus jadi mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suaranya. Suaranya apa? Back to Jesus teaching. Karakter Yesus. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ikutin. Lemah lembut, rendah hati. Juga dikatakan begitu banyak. Kondisi manusia akan sukar, saudara. Jadi sebelum kita berdoa, kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada penguasaan diri. Buah roh, sabar, kebaikan, ada, saudara. Setia, taat, itu ajaran Tuhan. Luar biasa sekali. Hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang rajin. Ada semuanya. Itu karakter Kristus harus ada pada kita. Dan kita harus mengenal ajaran Yesus yang harus kita serap. Perjanjian lama, oke, kita ambil. Kitab-kitab para rasul kita ambil. Tetapi ajaran Yesus menjadi intinya. Kenapa? Hendaklah kamu saling menghormati. Lebih dahulu menghormati. Kalau nggak dihormati, jangan marah. Yang penting kamu lebih dahulu. Hendaklah kamu berdamai. Juga dikatakan apa? Kasihlah musuhmu. Apa yang ingin orang perbuat bagi kamu, perbuat lebih dahulu. Kita harus menciptakan perdamaian, kesatuan. Luar biasa. Itulah karakter-karakter Kristus yang harus kita hormatilah orang tuamu, hormatilah pemimpinmu, hiduplah tertib. Dengan karunia yang ada, hendaklah tertib. Itu 1 Korintus 14. Tertib. 13, tertib, saudara, gak main-main. Berarti hidup itu tertib, ada aturan. Anak-anak muda saya kira mesti punya etika, karakter mental, jangan bagus, etikanya harus ada. Hormat, sopan, permisi, maaf, sorry, shalom, masuk rumahnya orang, lepas sepatu, kalau ada pinjam WC, pinjam, kalau disuruh tidur, rumahnya bersihkan, ikut nyapu, ikut bersihkan rumah, dan baju-baju dicuci sendiri, disimpan, minum, kembalikan ke tempatnya, makan, bersihkan, nyuci piring juga sama. Jangan airnya diberus, saudara, masih gini airnya banyak. Orang luar negeri itu airnya mahal, karena kekurangan air.
Itu saudara, jadi semua harus diatur. Nah, kita harus belajar memberi. Karena siapa yang memberi, itu jauh lebih baik memberi daripada menerima. Itu diajarkan Yesus. Menabur akan menuai. Tapi ingat saudara, ada satu pelajaran anak-anak muda. Yaitu, kalau kita menanam gandum, lalang muncul. Tanpa ditanam, lalang itu muncul. Kalau kita nanam lalang, gandum tidak muncul. Artinya apa? Setiap kita berbuat baik, jahat muncul. Kalau kita berbuat jahat, nggak ada kebaikan muncul. Artinya, kebaikan, kesalehan, iman, rohani harus dikerjakan. Waktu dikerjakan, itu tentu juga ada yang buruk-buruk, yang protes, fitnah, gosip, itu muncul. Itu perlu nanti kita layani, mungkin dia tidak mengerti, mungkin juga lalang, tapi tetap kita layani. Kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan sebagainya. Ini satu pelajaran yang bagus, saudara. Jadi anak-anak muda saat ini sudah waktunya selesai khotbah katanya. Nah, puji Tuhan, yang penting harus maju. Semua visi, dan saya tutup terakhir. Saya dapat visi terakhir. Diteguhkan 2 anak muda. Saya diam, yaitu nama saya dipanggil. Dan 2-3 tahun lalu. Hai, Fengki, akan ada pengangkatan. Siapkan umatku. Mereka supaya siap ada pengangkatan. Supaya mereka diangkat dan engkau diangkat. Asal hidupmu harus sesuai firman Tuhan. Jangan hura-hura. Jaga diri yang baik. Saudara, itu saya nggak berani ngomong. Ada anak muda dipakai. Luar biasa. Bahkan sebelum pandemi ini, bulan Desember tahun 2019, anak muda juga dipakai. Bapak, saya melihat di negara-negara berkelimpangan orang. Tidak tahu penyakit apa. Mati di tangga, mati. Wah, pokoknya berkelimpangan begitu banyak. Di semua negara, ekonomi hancur semuanya. Orang bingung, kenapa? Saya bilang, ada apa ya? Gempa bumi yang nggak mungkin ini. Penyakit atau apa ya? Wah, betul terjadi. Saya tulis, saudara, dan saya sudah khotbah itu bulan 12, bulan 1, bulan 2, ada di YouTube. Itu tahun 2020. Sebelum masuk Indonesia. Indonesia itu baru bulan 3. Begitu mulai masuk, mulai akhir bulan 3 tahun 2020, baru gereja ditutup. Tapi saya sudah KKR tentang pandemi ini, Desember, Januari, Februari, sampai di Soe, NTT, Kupang, Manado, sampai di Jawa Tengah, Jakarta, Surabaya, dan di kota-kota lain, Batam, semuanya. Saya sampaikan. Dan sebagian saya masukkan di YouTube. Itu belum kejadian. Cuci tangan, jauhi semuanya. Kenapa? Anak muda yang kasih tahu. Dan itu kejadian. Kalau Tuhan kasih anak muda seperti itu, pasti ada way out-nya. Karena sebelum kejadian Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa masa depanmu sedang dipakai Tuhan. Iblis melihat akan menghancurkan kamu. Coba mengganggu kamu. Tapi kuatlah, Tuhan akan pakai kamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya setiap kami diingatkan, dikuatkan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati sukar. Kalau Tuhan membuka pintu, maka pintu akan terbuka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali setelah kita diberkati, maka kita menjadi sibuk, lupa, sombong, kikir. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga. Menyediakan rumah akan datang menjemput, menghakimi. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin kita. Supaya kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Maju terus. God bless.